Sudah Bapak distribusikan ya. Nah, sama seperti yang di atas, yang nilai 1 ini berarti apa nih teman-teman? Kalau di sini Bapak berikan nilai 1 teman-teman saat menginput hasil angketnya. Jawaban positif. Jawaban positif. Jawaban ya. Ya. Jawaban ya diberi nilai 1. Kalau tidak diberi nilai 0. Ya. Karena ini memakai skala Gatman. Oke, bagus, mantap ya. Nah, semua diinput teman-teman ya. Semua diinput dan Bapak ini minta tolong mahasiswa Bapak untuk menginput ya. Tolong inputkan gitu kan. Jadi Bapak langsung bagi, diinputkan, ini cepat ini ya. Kalau sendiri nginput ini nggak selesai setengah jam ya. Jadi kalau mengerahkan teman atau siswa kalian untuk nginput nanti untuk skripsi itu bisa selesai kurang dari 5 menit langsung selesai. Ya, ini langsung ketemu. Dan teman-teman di sini yang kita lihat nanti totalnya ya. Di sini totalnya Akbar nilainya 9 ya, nilainya 9. Akrikoh nilainya 9. Jadi yang sebelah di sini ini total teman-teman. Ya, di sini ada kolom total. Total berarti didapatkan dari jumlah skor yang didapatkan per anak, ya. Dimana kalau semuanya menyatakan ya, menyatakan iya, berarti nilainya 111 sehingga totalnya nanti 10. Seperti di sini yang Bapak garis biru 10 ini menunjukkan kalau dia merasa yang pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu betul-betul bermakna semuanya. Teman-teman. Berarti Pak, secara tidak langsung dalam aturan data ini pertanyaannya semua itu berbentuk pertanyaan yang positif ya Pak ya. Jadi sehingga yang membuat jawabannya itu kalau iya itu berarti positif, kalau tidak itu negatif. Berarti pertanyaan ini, iya betul. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan hati-hati nih. Ini pertanyaan siapa ini tadi? Saya Pak. Ya ini harus hati-hati nih menjawab pertanyaan ini karena apa? Jadi teman-teman skala Likert, skala Gatman ya yang dipakai ya. Gatman di mana itu hanya memakai ya dan ya atau tidak ya. Jadi nilainya nanti 1 atau 0 memberikan nilainya. Nah, tadi yang ditanyakan siapa tadi yang menanyakan? Syahrul Pak. Ya, Syahrul ya. Syahrul itu menanyakan apakah semua statement itu dibuat positif. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, ternyata tidak ya. Jadi ternyata tidak. Kalau di kalau diberikan positif semua itu khawatir nanti tidak ada alat untuk kontrol ya, tidak ada alat untuk mengontrol. Jadi kalau sambil ngantuk jawab wae ya. Oleh karena itu teman-teman, jadi di sini tadi nah di sini ini ada yang statement nomor 4, statement nomor 9, statement nomor 10 itu negasi teman-teman. Ya, berbentuk negasi. Artinya pertanyaan atau statementnya itu dibuat negatif teman-teman. Jadi sebagai kontrol. Kalau semua ditabrak ya nanti terjebak. Ada satu jebakan di sini. Kalau dia tidak hati-hati asal menjawab ya berarti nggak valid. Buang itu hasil angketnya, berkurang lagi ya. Dia harus membaca dengan benar. Kalau dia membaca dengan benar, oh ternyata ini 1, 2, 3 positif, oh kok ini negatif, apa yang ditanyakan? Nah kan begitu. Misalkan begini teman-teman, misalkan ada ya, saya rasa pembelajaran
hari ini sangat berguna ya, karena nulis surat itu penting ya. Kalau topiknya tentang nulis surat ya, surat penting. Nah, tapi tidak semuanya harus positif ya. Kita harus memberikan negatif teman-teman. Sisipkan 1 atau 2 pertanyaan ya. Ini untuk 2 ya, jangan 1 ya, minimal 2 lah. Untuk memberikan menjadi validasi atau alat kontrol bahwasanya anak kita, partisipan kita, responden kita itu mengisi dengan betul-betul mencermati statementnya. Jadi kita buat 2 diantaranya, misalkan 2 dari 10 misalkan, ya, saya tidak merasa pembelajaran hari ini penting. Nah, kan gitu teman-teman. Kalau dia menjawab iya, berarti artinya sebaliknya. Ya, itu teman-teman. Jadi nanti saat mengonversi ke skor, maka itu juga harus diperhatikan. Kalau dia menjawab tidak, berarti dia aslinya iya. Ya, jadi dibalik teman-teman. Paham di sini? Paham. Ya, oke, lanjut. Nah, teman-teman, jadi di sini Bapak menggunakan data yang pertama itu adalah pembeda, ya. Apakah anak itu menjadi pembeda ataukah tidak di kelas? Dia ngerasa jadi pembeda tidak gitu, ya. Nah, jadi di sini totalnya nanti, ya, bisa dilihat di sini teman-teman, bisa dilihat. Total keseluruhan kalau menjawab iya karena ada 16 statement, maka totalnya semuanya itu total maksimal 16 teman-teman. Ya. Kalau tidak menjawab semua, tidak menjawab iya berarti nilainya 0, ya. Kalau di sini menjawab semuanya iya 16 berarti seperti di sini ada tidak menjawab ya semua ya. Tidak ada teman-teman. Tapi ada yang nyaris ini sepertinya. Ada anak namanya Mujajan ya. Mujajan ini nama samaran ya teman-teman ya. Ini Mujajan karena wajib disamarkan. Dia hampir menjawab iya semuanya teman-teman. Artinya apa? Anak ini betul-betul menjadi pembeda di kelas. Nah, ya, anak ini betul-betul menjadi pembeda di kelas teman-teman. Ya. Sedangkan kalau nilainya kecil, seperti di sini ada Siti, nilainya 5 teman-teman. 5 dari 16, itu 50%-nya saja tidak ada. Ya, 50%-nya saja tidak ada. Maka dia dikatakan, dia itu di kelas benar-benar powerless gitu. Tidak membawa dampak sedikit pun gitu ya. Sangat lemah. Ya. Nah, teman-teman, yang ingin Bapak tekankan di sini, bagaimana kita akan mengolah data ini, ya, bagaimana mengolah data, dan seperti yang Bapak sampaikan, mengolah data kuantitatif, ya, mengolah data kuantitatif. Itu kita memakai basis pertama harus mengetahui jumlah respondennya. N itu adalah total responden ya. Oke, kemudian min ya. Min ini berarti apa teman-teman? Rata. Ya. Oke, min itu rata-rata atau sering di apa itu? X bar ya, X bar. Jadi memakai X bar. Min itu X bar. Jadi X bar. X tapi di atasnya ada itu tuh teman-teman. Ada stripnya di atasnya tuh. Ada yang tahu nggak? Ini tapi di atasnya ada stripnya gitu. Oh, ya. Ya.
Ternyata lama ya. X tapi ada stripnya di atasnya. Kalau kita lihat teman-teman, kalau ini jumlah ya, kalau ini menunjukkan jumlah teman-teman. Ini menunjukkan jumlah. Ya, ini jumlah. Kalau min itu X bar, ya, X bar. Jadi sekali lagi min itu disimbolkan dengan X bar, teman-teman. Jadi X di atasnya ada stripnya. Ya, dipahami ya? Dipahami ya teman-teman? Terputus ya? Ya, Pak. Tes. Teman-teman, suara Bapak terdengar nggak? Jelas. Halo? Terdengar Pak, tadi sempat putus. Ya, oke, ya. Jadi sekali lagi, rata itu disebut min, tapi dalam soal nanti tidak min, tapi X bar, teman-teman. X yang di atasnya itu ada stripnya gitu, ya. Tolong dipahami ini ya, Bapak kesulitan di sini mencarinya, ya. Iya Pak. Ya, sedangkan sigma ini menunjukkan total, ya, menunjukkan total total nilai, ya. Jumlah. Sedangkan n ini menunjukkan partisipan, ya, menunjukkan partisipannya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan atau dikomentari, silakan teman-teman. Ini sangat penting karena soalnya besok itu sama dengan ini gitu. Ya. Jadi mengolah data kuantitatif untuk awal itu berbasis pada min, kemudian mengetahui n, ya. N itu total respondents, kemudian sigma itu total score. Oke. Ya, Bapak tidak akan mempraktikkan secara manual, teman-teman. Bapak akan mempraktikkan secara otomatis melalui Microsoft Excel. Jadi besok kalian akan mendemonstrasikan di dalam UTS. Jadi kalian akan mengerjakan secara langsung live, kemudian nanti direkam oleh kalian sendiri, ya. Dan selama Anda merekam itu diusahakan ada suara Anda, ya, seperti Bapak ini gitu ya. Kita akan mencari pertama N gitu ya. N itu merupakan total respondent gitu ya. Jadi nanti ada narasinya ya. Tidak boleh sangat dummy ya, diam ya. Bapak tidak bisa mendeteksi itu pekerjaan kalian atau bukan. Kemudian mengolah data kuantitatif, kemudian yang kedua membuat visualisasi atau presentasi data in term of in form of chart. Jadi dalam bentuk chart, teman-teman. Nah, jadi besok kalian juga akan Bapak minta untuk membuat dalam bentuk chartnya, ya. Chart itu di Microsoft Excel itu bermacam-macam, teman, ya, bermacam-macam. Ya. Oke, teman-teman, jadi dari total keseluruhan kita bisa mengopi dulu di sini ya. Kita copy aja dulu, Ctrl Alt, Ctrl C, teman-teman. Kemudian kita Ctrl V di sini supaya Bapak lebih mudah untuk
mendemonstrasikannya, ya. Ya, teman-teman, teman-teman nanti kalau mencari total, ya, mencari total, maka teman-teman memakainya adalah fungsi sama dengan, teman-teman tolong diperhatikan ya, sebelum kalian nanti ngecek melalui kanal YouTube mencari penghitungan otomatis melalui layar Excel. Ini kalian perhatikan, kalau mencari total cukup sama dengan sum, teman-teman. Jadi kalau ini Bapak hapus dulu. Ya. Kita mencari total nilai, kita cukup sama dengan, ya, sum, ya, sama dengan sum kurung buka, ya, digeser ke sel sini, ya, terus di blok, ya, kurung tutup, teman-teman, ya, baru enter. Nah, ini teman-teman bisa dipahami, teman-teman, harus step by step ini Bapak. Ya, teman-teman bisa ya. Baru kemudian di copy ke bawah, ya. Sekali lagi, tinggal di copy saja ke bawah, ditarik ke bawah di sini ya, tarik ke bawah, maka itu sudah menjadi total semuanya. Ya, kemudian ini Bapak mau mengopi lagi, set, Ctrl C, Bapak taruh di sheet yang baru, ini sini, Ctrl V. Kenapa nggak mau? Ternyata ganti sheet nggak mau, teman-teman. Di formula. Oke, teman-teman, Bapak mau kalau tidak mau di copy berarti ya terpaksa Bapak mesti manual, teman-teman. Tidak apa-apa ya, nunggu sebentar ya. Bapak harus memberikan 6, 7, 11, 9, 3, 12, 9, 5, 11, 7, 3, 9, 7, 10, 9, 15. Oke, ini akan Bapak copy. Ini total nilainya ya, teman-teman ya. Total nilai menjadi data kita di sini. Ctrl C, kita taruh di sini. Nah, ini dampaknya, teman-teman ya, dampak ya. Dampak itu adalah pembeda. Ya. Pembeda. Kemudian Bapak akan mengopi satu lagi total dari nilai skor yang didapatkan dari meaningfulness ya, meaningfulness. Bapak harus ini dulu 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 9, 7, 10, 10. Jadi nanti kalian akan Bapak nilai performance kalian ya, dari proses awal hingga akhir. Nanti akan terlihat, tidak hanya nilai akhirnya saja, karena rekamannya juga harus di submit, sehingga kalian nanti merekamnya itu bisa melalui akun
melalui Zoom kalian atau pakai screen recorder yang lain. Apakah dari sekarang harus mendownload pakai yang gratisan itu, kan ada yang gratis unlimited itu ada teman-teman. OBS ya. Ya, kalau pakai yang sekarang kan banyak ya. Tinggal nanti dikonversi supaya tidak terlalu besar saat diupload atau dikumpulkan. Ya. Jadi nanti yang dikumpulkan itu di UTS itu teman-teman ada 2 file. Yang pertama itu adalah file pekerjaannya ya dalam bentuk Word Excel. Kemudian recording dalam bentuk MP4 atau silakan saja ya. Zaman sekarang sih bisa dibuka semuanya. Nah, teman-teman, Bapak sudah mempunyai 2 data ya, 2 set of data. So I have here 2 set of data. The first one is impact atau dampak atau pembeda. Yang kedua itu meaningfulness atau kebermaknaan. Ya, jadi pembelajaran bahasa Inggris kalian selama ini berdampak ataukah tidak? Ya. Ya, kalian belajar bahasa Inggris sudah berapa lama, teman-teman? Halo, teman-teman. Dari SD. Dari SD. Ya. Dari SD ya. Kira-kira kalau Bapak tanya bermakna tidak? Apa itu bahasa Inggris yang kalian punya atau yang kalian kuasai itu bermakna tidak buat kehidupan kalian sekarang atau nanti? Sangat bermakna, Pak. Sangat bermakna ya. Jangan sangat, Mas. Sangat itu berat ya. Ini teman-teman, jadi kita tadi respondennya itu ya. Respondennya tadi jumlahnya berapa, teman-teman? S1, S2, bisa di copy ya. S3, ini katakanlah ini teman-teman siswa 1 sampai dengan siswa ke berapa teman-teman? 30 ya. Oke ya, pas ya, nggak ada yang berkurang teman-teman. Ya, kalian bisa mendemonstrasikan. Sekarang Bapak menanyakan dulu. I want to check out. Ada yang chat di sini. Menanyakan sesuatu kah? Mantap ini. Oke. Ya. Jadi teman-teman nanti harus banyak bertanya ya. Jadi yang pertama teman-teman kalian harus bisa memperhatikan di sini dan menguasai dari mana ini tadi nilai-nilai ini. Bapak sekarang mau menanyakan ke salah satu di antara kalian, namanya di sini Reni. Halo Reni. Ya Pak. Ya Reni, Bapak mau menanyakan ke Reni, ini ada skor 6, 10, 6, ini tadi didapatkan dari mana? Dari siswa bukan Pak? Waduh, dari siswa gimana? Wah, ini tidak menyimak ini Reni. Waduh, berat keluar ini masuk pasangnya, sinyalnya di sininya jelek. Waduh, kasihan ini ya, mesti mendapatkan bantuan ini ya. Coba Bapak tanya ke Farel. Halo Farel. Halo Farel. Wah, Farel kemana ya? Anissa. Halo Anissa. Halo Anissa. Halo Anissa. Yes, sir. Would you please tell me
where this scores coming from? Dari mana ini skornya? 6, 10, 6, 11, ini, ya. 9, 10. Ini dari mana ini tadi? Ya, teman-teman? Halo? Dari mana, teman-teman? Tidak terdengar suaranya. Waduh. Kita cek lagi ya. Halo, halo? Tes? Aman. Suara Bapak hilang gitu? Ya Pak. Enggak. Terdengar nggak Sarul suara Ada, Bapak? Oh, sekarang terdengar Pak. Oh, menghilang ya. Oke. Coba Sahrul, ini skor-skor 9, 10 ini didapatkan dari mana skor-skor ini Sahrul? Dari hasil jumlah pembeda, terus digabungkan dengan jumlah respondennya itu Pak. Jadi dia itu bermakna atau kebermaknaan dia di dalam apa sih tadi? Iya, hasil jumlah dari pertanyaan gitu kan. Ya. Kalau yang dampak pembeda itu kan dari question. Ya, jadi teman-teman, total nilai 6 itu adalah total skor yang didapatkan dari hasil angket teman-teman. Setiap siswa. Ya. Akbar mendapatkan total skor 6. Arikoh mendapatkan total skor 10. Paham tidak teman-teman? Bapak khawatir ini kalau kalian tidak paham. Insya Allah paham, Ud. Ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman, setelah ini kewajiban kalian adalah ya mengurutkan teman-teman, mengurutkan ya apa itu nilainya ini harus kalian urutkan teman-teman, ya. Ini harus kalian urutkan terlebih dahulu, ya, biar datanya itu mudah untuk membuat nanti di visualisasi dalam bentuk chart, ya. Jadi kalau kalian menyampaikan data nanti sebaiknya atau harus ya diurutkan, ya. Jadi ini bisa diurutkan teman-teman, ya. Tapi itu merubah posisi absen nggak sih Pak? Merubah posisi? Merubah posisi. Iya, Iya. kalau ini harus dirubah, kalau nggak dirubah nanti Ya, kalau yang dirubah nilainya saja nggak ketahuan, ya. Jadi kita langsung sortir saja teman-teman. Jadi ini ada di atas, ini ada sort and filter. Kita lihat dari yang terkecil sampai yang terbesar, A sampai Z teman-teman. Terlihat nggak di situ? Terlihat nggak teman-teman? Halo teman-teman, terlihat ya? Kita klik. Nih, apakah semuanya akan disortir? Kalau yang di atas ini berarti keseluruhan teman-teman, keseluruhan ring A, B, C ini ya, semuanya akan mengikuti. Kalau yang continue with the current selection ini hanya yang di blok saja teman-teman, yang mau di sortir. Itu nanti jadi berantakan. Oleh karena itu satu bergerak semuanya juga harus bergerak ya. Jadi sortir. Nah, jadi ini teman-teman kita mendapati data ini. Nah, ini teman-teman data yang sudah kita urutkan ya. Lagi ya. Ini juga sel yang C ya, sel C, kolom C ini juga harus kita sortir teman-teman. Ya, sortir. Caranya sama, kita klik sort dari kecil ke yang terbesar.
Nah, pilihannya yang di atas biar semuanya bergerak, jadi tidak ada yang diam. Semuanya akan berubah. Oke, ini juga sudah berurutan teman-teman. Teman-teman jelas ini mengurutkannya? Kalau manual bisa, silakan aja manual, tapi resikonya kalau datanya itu besar akan capek. Kalau datanya cuma segini, cepat. Teman-teman, bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa, Pak? Bisa ya? Ya. Ya. Oke, kalau bisa teman-teman, kemudian berarti kalian sudah ini ya. Jadi yang pertama itu kalian harus bisa sorting data ya, sorting data ya. Setelah sorting data, kemudian kalian harus bisa menentukan n ya, n. N-nya tadi berapa teman-teman? 30 kan? 30. N30 kita cek, kalau kita sortir, kita blok semuanya ke sini, apakah betul menunjukkan ada 30. Kita lihat di sini jumlahnya count di bawah teman-teman. 30 count. Artinya ada sel yang ditempatin sebanyak 30. Berarti ada 30 responden. Di sini juga sudah langsung nampak rata-ratanya teman-teman di bawah. Bisa dilihatkah di laptop Bapak? Bisa. Ya, rata-ratanya adalah 8,53. Ya. Kemudian N-nya 30, kemudian total skor itu adalah 256. Sehingga 256 ini totalnya, kalau dibagi 30 pasti hasilnya adalah 8,5 rata-ratanya. Kita cek teman-teman, sekali lagi kita harus bisa mencari totalnya. Jadi ini bisa dicari totalnya teman-teman. Ya, kalau mencari total tadi bagaimana, Mas? Sama dengan sum. Sama dengan sum. Buka kurung. Iya. Blok dari atas ke bawah. Boleh dari bawah ke atas juga. Blok dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah sama saja. Oke. Ini yang lain memperhatikan ya. Karena kalian nanti live 256 sesuai dengan yang tadi kan. Ya, ini mencari apa tadi itu? Total, jumlah total. Total ya. Total itu nah ini ya, ada auto sum ini. Ini juga bisa dipakai teman-teman, auto sum. Ya. Jadi kalau kita mau, ini total jumlahnya adalah nah, itu teman-teman 256. Ya. 256. Jadi nanti begitu saja untuk UTS sih masih santai teman-teman. Ya. Oke. Kemudian kita akan mencari min teman-teman. Min atau X bar. Ya, X bar. Agak lama mencarinya. X bar ya teman-teman. Min sama rata-ratanya tadi berapa? 8,53 ya. 8,53. Kita sama dengan ini teman-teman average. Oke, very good. Sama, kita blok kurung buka, kita taruh di sel terakhir sampai dengan sel yang pertama, kurung tutup. Benar nggak? Betul teman-teman? Ya, betul kan? 8,53. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ya? Tidak ya teman-teman ya?
Nah, kita bisa melakukan yang kedua juga, tapi kita bisa langsung mengcopy teman-teman. Ya, mengcopy. Atau tetap manual juga bisa teman-teman, sama dengan sum. Oke, kurung buka, blok. Ya. Atau ini langsung kita copy juga bisa teman-teman. Kalau nggak ngopi berarti sama dengan average kurung buka. Jadi sekali teman-teman, sekali lagi besok saat UTS sekali lagi kalian tidak hanya mengerjakan silent testing, tapi juga kalian wajib merecord ya. Nah, di sorting data, find out n sama dengan kemudian min sama dengan kemudian making interpretation. Nah, ini kita harus bisa membuat interpretasi teman-teman, ya, interpretasi, ya. Teman-teman, ini kalau diperhatikan rata-ratanya berapa? Berapa ini teman-teman tadi? 8,53. 8,53. Di sini rata-ratanya berapa? 9,467 ya, 467 atau 47 ya. Kita bulat 467. Nah, tetapi ternyata teman-teman jumlah angketnya tadi kan berbeda ya, totalnya ya. Kalau ini kan tadi kan ada 16, sedangkan di sini ada 10. Berarti kita mesti melihat yang pertama kita akan membuat interpretasi ya teman-teman ya. What does this Apa ayo? ya? Apa ini Mas? Artinya apa Mas? Apa Mbak ini artinya? Artinya apa ini? What does this mean? What does it mean? Ini nih teman-teman. Ini kan rata-rata, ya kan? Rata-rata dari total tadi maksimal adalah 16. Sedangkan 9,467 itu total keseluruhan tadi maksimal 10. Artinya kita bisa melihat di sini berapa persen ya, berapa persen. Itu 15 kali Pak, bukan 16 ya? Totalnya itu 16 Mas. Ya. Total maksimal nilai skor maksimal nih. Ya, Karena ya. ada 16 statement. Kalau yang kedua itu 10 total maksimal. Bisa dipahami? Iya Pak. Karena Ya. berbeda kan? Ya, oke. Oke, mantap ya. Nah, what does it mean? Artinya apa nilai min di sini? Nah, gitu kan yang jadi permasalahan kemudian. Jadi kalian nanti boleh skripsi kalian itu hanya satu set data itu juga sudah bisa memberikan makna pembelajarannya bagaimana. Itu bisa teman-teman. Kita lihat ini berarti berapa persen ini capaian? 8. Tolak ukur pencapaian berarti. Iya, ini berarti kan 8 per berapa persen ini? Sama dengan
kurung tutup, kurung buka 8/16. Kalau ada yang kesulitan harus ngomong ya. Kali 100% mungkin ya. Supaya menjadi persen. 53% kan? Jadi 8,53 ini ternyata lebih dari 50% teman-teman. Ya. Ini bisa dibikin persen enggak ya? Bisa ya. Bisa. Kita coba, Mas. Enggak bisa. Coba gimana caranya? Sama dengan Mungkin layoutnya itu Pak, pengaturan 0, yang komanya ya. belakang ya. Oke. 58, harus dikurung teman-teman, kalau nggak dikurung nanti kalah dengan pembagiannya. Dibagi per 16 ya, per 16 kali 100%, 53% teman-teman. Ya, kalau ini 53% ya. Kemudian yang di sini ini berarti lebih dari 50% kan kemungkinannya. Betul nggak? Sama dengan ya, sama dengan kurung buka 9,46 ya per 10 ya, kurung tutup kali 100 sama dengan, nah artinya apa teman-teman? Artinya di sini bisa kita mengatakan ya, paling tidak kita bisa mengatakan ya, lebih dari separuh. Lebih dari separuh partisipan itu rasa bahwa mereka jadi pembeda. Iya kan di kelas? Ya, ada pengaruh. Ya kan, paling tidak. Kenapa? Karena nilai ini sudah melewati 50%, teman-teman. Iya kan? Tapi rendah ini ya, karena hanya 53 teman-teman. 53 itu kalau dibulatkan juga 50% ya. Tapi dari segi matematika, dari segi statistik, ini bisa diangkat positif. Artinya siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris itu mereka menyampaikan sikap positif bahwasanya mereka merasa menjadi pembeda di kelas. Meskipun rendah ya, tingkatannya itu rendah. Ya, masih rendah karena 53 berarti masih, nanti ke depan kita bicara tentang kuartil ya, nanti bisa dipecah ke 4 bagian. Jadi apakah cukup menjadi pembeda ataukah tidak? Tapi di sini dengan menggunakan skala Guttman ya, jadi skala Guttman itu larinya kan lebih dari 50%. Karena hanya dibagi 2 sih, ya dan tidak sih. Ya. Jadi kesimpulannya larinya ke sini. Kalau lebih dari 50% berarti menjadi pembeda. Kalau kurang dari 50% berarti dia powerless ya, tidak berdampak ya. Nah, sedangkan yang kedua, teman-teman, ini 94 ya, 94. Ya, 94. Artinya apa? Artinya apa berarti, Mas? 94%,7 ini. Ya. Hampir semua siswa itu merasa jadi pembeda. Iya kan?
Jadi semua mempunyai distribusi sama pentingnya ya. Jadi kalau satu orang nggak masuk ya tidak terlalu ini ya, karena semuanya distribusinya merata, setiap orang yang nggak masuk berarti ya bisa berdampak ya, bisa berdampak. Kalau semuanya punya kontribusi ya, kontribusi. Nah ini teman-teman, kita harus bisa menyampaikan kesimpulan ini ya. Dengan Mungkin yang skala, kesimpulan nomor 1 bukan merasa kali Pak, tapi menjadi kali, lebih tepatnya. ya, menjadi. Yang kesimpulan nomor 1, lebih dari separuh partisipan itu menjadi. Iya, Bapak minta maaf, berarti Bapak di sini ada informasi yang tidak Bapak sampaikan dengan jelas. Jadi di awal ini ternyata teman-teman, teori meaningfulness ini Bapak ambil kan banyak teorinya, kemudian dampak itu juga banyak teorinya. Ternyata Bapak harus menyampaikan di sini ini teorinya itu teori psikologis teman-teman. Jadi psikologis itu berbasis perasaan. Jadi apakah kamu merasa bisa mengerjakan ujiannya? Apakah kamu merasa enjoy dengan pembelajarannya? Begitu. Jadi secara psikologis, sehingga Bapak di sini menarik kesimpulannya itu merasa gitu, Mas. Kalau tidak dikungkung atau tidak dibatasi dengan perasaan, maka betul Mas tadi ya menyampaikan langsung, berarti lebih dari separuh partisipan itu menjadi pembeda, gitu bisa. Ya, ini kan yang jadi ini bisa dihilangkan. Nah, tergantung nanti dalam praktik analisis data skripsi nanti tergantung dari teorinya, perspektif yang dipakai, instrumennya. Ya, jadi kalau yang pertama 53% itu mengindikasikan bahwasanya anak-anak itu tampil menjadi pembeda meskipun sekali lagi masih lemah ya. Sedangkan yang kedua ini sangat kuat ya, hampir semua siswa menjadi pembeda. Nah ini kalian harus bisa membuat interpretasi ya. Jadi making interpretation berdasarkan ya di sini berdasarkan skala ya, skala apakah Gottman basisnya lebih dari 50% atau Likert basisnya nanti ada 4 ya, kuartil. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Mana tadi? Teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo teman-teman, takutnya terputus suara Bapak. Halo teman-teman, apakah suara Bapak terdengar? Iya Pak, terdengar Pak. Ya, jadi ini kalian harus sudah bisa sampai di sini ya, menginterpretasikan berdasarkan data ya. Menginterpretasikan berdasarkan data. Sudah, teman-teman? Sudah? Ada yang ditanyakan? Ini menginterpretasikan temuan ini dengan hasil ini itu menjadi interpretasi. Pak,
boleh tidak Pak? Kemudian saya mau menginterpretasikan antara min yang pertama dengan min yang kedua. Nah, ini menarik pertanyaannya. Ini menjadi interpretasi yang ketiga, ya. Coba sekarang try to justify, try to examine, ya. Coba kalian apa itu? What do you think, ya? This one 53%. While on this one 94.67%. Berarti kira-kira mana pembelajaran yang lebih baik? Mana teman-teman? Gimana Rasid? Yang mana Rasid? Halo teman-teman? Ya, mudah-mudahan suara Bapak, tes suara Bapak bisa didengarkan nggak ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, jadi yang ketiga dari minnya ya. Dari minnya. Kalau ini tadi dari 53,33%. Kemudian ini dari 94,67%, ya. Nah, yang terakhir, ya, yang ketiga, ini membandingkan antara 53 dengan 94, ya. Maka kita bisa mengatakan, ya, jika dampak pembelajaran bahasa Inggris di kelas lebih memberikan dampak pada Rasid dimatikan saja, Rasid dimatikan saja. Ya, jadi yang ketiga kita bisa membandingkan antara min yang pertama dengan min yang kedua, ya. Jadi artinya kita bisa menarik interpretasi bahwasanya pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang kedua ini dari dataset yang kedua itu memberikan dampak yang lebih besar, ya. Jika dampak pembelajaran bahasa Inggris di kelas lebih memberikan dampak pada, kalau yang di sini tadi ya, meaningfulness. Ya. Jadi teman-teman bisa kita buat kesimpulan. Jadi masing-masing mean itu mempunyai makna dan dapat diinterpretasikan, ya, dapat diinterpretasikan. Kemudian dari membandingkan min pertama dengan min yang kedua, kesimpulan juga dapat ditarik. Oke teman-teman, ini sudah hampir separuh dari perjalanan kita hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini materi yang harus kalian kuasai untuk menyelesaikan UTS kalian. Is there any question so far? Is there any questions, statement? Otherwise, you can also chat, ya, using chat table.
Ya, you can click chat and then write what you are going to ask or question about. Tes, suara Bapak masih bisa didengarkan teman-teman? Tes dulu. Halo? Halo? Ya Pak. Ya, oke. Terakhir teman-teman, yang terakhir Bapak ingin kalian bisa membuat chat ya, chart here. Jadi di atas ini kan ada chart, ini berbagai chart, ada chart berbentuk batang, chart berbentuk garis ya, chart berbentuk pie, chart berbentuk batang apa ini ya? Ini tadi yang pertama kolom ya, bar, kemudian scatter ataupun yang lain. Ini minimal besok yang Bapak minta adalah berbentuk bar ya, minimal itu ya, bar ya, atau kolom ya, atau kolom atau lainnya oke ya. Pak gimana pie? Oh oke lah, pie juga boleh ya. Jadi bisa membandingkan ya, bisa membandingkan dari chart. Jadi teman-teman kalau kita apa itu jadi teman-teman ini adalah dampak ya, ini adalah meaningfulness ya. Jadi sekali lagi teman-teman, teman-teman harus mempunyai kemampuan menyajikan data. Jadi pertama temukan total respondennya, kemudian temukan mean-nya. Mean ini langsung dieksekusi menggunakan rumus. Kalau mau manual ya nanti tidak, ke depannya akan kesulitan kalau manual. Kalau manual kan total nilai dibagi N ya. Total nilai dibagi N akan menjadi nilai rata-rata. Ya. Dan sebelum kalian memulai menganalisis apa ini nilai ini, kalian harus membuat datanya itu berurutan ya, berurutan ya. Datanya harus berurutan. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Ini ada yang chat, kita lihat. We are still confused. Gimana? For the question, maybe there is, it's just that we have not directly with the problem. So for now, we are still confused about what to ask about. Insyaallah. Oke, artinya problemnya belum ada ya. Oke. Bisa dipahami, oke. Jadi kalian nanti sudah ada data, tinggal kalian kemudian menyortir, kemudian menganalisis, mencari mean dan yang lain, kemudian kalian akan Bapak minta untuk memvisualisasikan dalam bentuk chart. Caranya seperti apa? Chat kalau kita perhatikan di sini langsung saja nanti akan seperti apa datanya teman-teman. Dari 30 siswa kita lihat dampaknya seperti apa kalau kita blok di sini teman-teman, kita blok ya. Sekali lagi kita blok di sini dari skor yang dampak ya sama total N-nya partisipan kita blok, kemudian kita langsung klik insert, kemudian pilih ya,
pilih pilih chartnya. Kalau kita klik yang ini nanti munculnya seperti apa teman-teman. Nah, ini teman-teman kita bisa melihat siswa ke-6, ya siswa ke-6 itu mempunyai nilai yang paling tinggi. Artinya dia yang paling berdampak, ya. Siswa yang ke-6. Ini teman-teman. Ya. Ya. Ini kalian harus bisa sampai di sini teman-teman. Ya, ini menunjukkan visualisasi di mana ada di sini siswa yang berdampak paling dahsyat, paling tinggi adalah siswa ke-6. Ya, siswa 6. Siswa 6 ini ya, siswa 6. Ya. Kemudian ini kalian harus sudah sampai di sini teman-teman ya. Ya. Nanti di soalnya akan sedikit mungkin ada sedikit berbeda, kalian nanti harus berpikir lebih ya. Bapak akan usahakan waktunya bisa diperpanjang nantinya. Ibu Hikmah, hello Ibu Hikmah, are you still there? Yes, I'm here. Do you think my explanation is quite clear or clear Ibu Hikmah? For me, I think it's clear. It's clear? Mm-hmm. Oke, teman-teman nanti kurang lebih waktunya itu 4 jam ya, 4 jam atau 2 jam ya. Nanti dinegosiasikan saja, nanti Bapak pantau misalkan masih kekurangan bisa di-extended saja nanti. Di soalnya tuh waktunya berapa lama Ibu yang di kemarin itu di soal itu? Kalau nggak salah itu 2 jam Pak, 2 hours. 2 hours ya. Kalau ada masalah teknis nanti bisa Ibu bisa dimintakan lebih mungkin ya 4 jam karena ini online ya Bu ya, mungkin ada problem apa gitu mungkin ya Bu ya? Boleh. Ya, oke. Jadi teman-teman minimal teman-teman harus sudah bisa mempresentasikan dalam bentuk visualisasi sehingga terlihat lebih menarik nanti datanya itu ya. Memang ini belum nyampe ke makna apa berdasarkan hipotesis ataupun pertanyaan belum ya. Baru kita mencoba merapikan kemudian mempresentasikan data dalam bentuk chart teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini bisa kita delete dulu. Kita bisa membuat visualisasi dampaknya seperti apa. Jadi kita tinggal blok teman-teman antara siswa di blok teman-teman. Kemudian kita klik insert teman-teman, kemudian kita memilih memilih chartnya. Di sini kita juga bisa menggontang-ganti ya, menggontang-ganti pilihannya seperti apa, bisa tinggal diklik-klik saja. Di sini ada berbagai pilihan. Nanti ini masih pemanasan memang teman-teman, dan nanti akan kita perjelas saat sesi paruh kedua setelah kita membuat data sendiri, kemudian kita akan mengoperasikan menjawab pertanyaan penelitiannya. Ya, jadi sekali lagi ini bisa kita ganti-ganti catnya. Ya. Kalau di blok dua-duanya bisa tidak, Pak? Kalau di blok dua-duanya kemungkinan bisa akan memberikan visualisasi, mempresentasikan skor dampak dengan meaningfulness. Ya, kalau kita blok dua-duanya, kemudian kita insert, nanti kita bandingkan seperti apa, muncul tidak? Mestinya muncul ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat, membandingkan, kita bisa memakai yang lainnya teman-teman. Yang lain, sekali lagi yang lain. Jadi seri 1 ini yang biru, ini
Nah, ini yang lebih apa ini ya? Yang merah ini yang mana ini? Sebentar ya, kita blok semuanya coba teman-teman. Kalau semuanya diblok, teman-teman, insert, yang lain teman-teman, jadi nanti tinggal diklik-klik, nanti dipilih mau pakai yang mana, nggak jadi masalah teman-teman. Tidak akan ini ya, yang disubmit kalau sudah jadi ya. Kok tidak muncul ya? I'm so sorry, this is what is it? Not responding ya. Iya. Ya, ini teman-teman visualisasinya. Kalau di blog ternyata teman-teman supaya memunculkan seri atau apa itu subjudul setiap kelompok data itu kita di blog dari ininya teman-teman. Jadi yang merah itu meaningfulness teman-teman, kemudian yang biru itu dampak ya. Nanti kita bisa membuat interpretasi lebih ya, tapi tidak sekarang cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Membuat visualisasinya. Oke teman-teman, sampai di sini ya yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan kalian berlatih.